Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Abda'i thalabah, pada pagi hari ini kita melanjutkan kegiatan pagi kita di sifat wudhu dan salat Nabi, fikih ya. Baik, itu bukunya. Kita sudah selesai mentalkinkan yang sunnah-sunnah dalam wudhu, ya kan? Sampai poin yang ke-7 hari itu, halaman 15 ya. Terakhir itu kita membahas, mentalkinkan siapa yang melebihkan dari 3 kali maka ia telah berbuat buruk. Dan oh ya, udah masuk wudhu ya. Nah, wudhu yang berapa? Udah habis? Oh ya, udah habis ya. Afwan ya. Baik, kalau gitu hal-hal yang diharamkan terhadap orang yang berhadas, halaman 18 ya. Hal-hal yang diharamkan terhadap orang yang berhadas. Apabila seorang muslim berhadas, yakni tidak dalam keadaan mempunyai wudhu, maka diharamkan kepadanya beberapa hal. Yang pertama, memegang mushaf berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk Yaman, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang telah bersuci ya. Adapun membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf adalah diperbolehkan. Itu yang pertama ya. Jadi di sini diharamkan, makanya hati-hatilah kalian ya. Usahakan namanya baca Quran, jangan sampai kalian sembarangan aja. Kadang orang kayak gitu sembarangan, karena ada adab yang harus dipenuhi. Nah, kalau memungkinkan bagi kalian, arah kiblat baca Qurannya kalau memungkinkan, ya kan? Nah, jadi diantaranya apa? Baca Quran harus berwudhu. Jangankan baca Quran, dulu para ulama dikisahkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ada seorang ulama yang sedang mempelajari, membaca kitab, mentola'a buku. Pada malam itu dia hampir berpuluh-puluh kali berwudhu, karena ada masalah di perutnya, sehingga dia harus buang-buang air terus, sehingga dia harus BAB terus ke kamar mandi. Habis dia dari kamar mandi, wudhu lagi, baca lagi bukunya, terasa lagi nggak enak perutnya, kamar mandi lagi dia ya, wudhu lagi dia, berkali-kali dalam semalaman itu. Begitulah para ulama dahulu, para pelajar dulu menjaga wudhu mereka. Jangan sampai mereka baca Quran, apalagi kan belajar gak berwudhu. Nah, siapa hari ini yang tadi di rumah udah berwudhu? Siapa? Udah 2 orang. Itulah, biasakan itu. Biasakan. Setiap mau belajar, pokoknya setiap pagi kalian mau sekolah berwudhu. Karena habis ini kan tahfiz kalian. Nah, gitu kan. Jadi nanti gimana yang nggak berwudhu? Bahaya kan? Diharamkan di sini. La yamassul Qur'ana illa tahir. La yamassul Qur'ana illa tahir. Yang kedua, salat. Yang pasti ya, orang yang nggak berwudhu
nggak sah sholatnya. Berarti diharamkan, ya, diharamkan bagi mereka sholat. Bukan lagi tak dapat pahala, bukan lagi nggak sah, diharamkan. Luar biasa ini. Seorang yang berhadas tidak boleh melakukan sholat kecuali berwudu terlebih dahulu, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin. Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak bersuci terlebih dahulu. Yang ketiga, seseorang yang berhadas dibolehkan sujud tilawah dan sujud syukur, karena keduanya bukan sholat. Namun yang lebih utama adalah berwudu terlebih dahulu sebelum melakukan keduanya. Ya, ini mungkin bahagian yang bukan diharamkan, ya. Jadi ada namanya istilahnya sujud tilawah. Tahu ya? Apa itu? Sujud tilawah tahu? Sujud tilawah itu adalah kita sujud ketika mendengar ayat-ayat sajadah. Dalam surah Ad-Duha, dalam surah Al-Alaq, wasjud waqtarib. Orang yang mendengar ini atau yang membacanya dianjurkan untuk sujud. Nah, walaupun katanya di sini dibolehkan tanpa wudu, tapi diutamakan berwudu. Allahu Akbar, langsung sujud. Umumnya di masyarakat kita diadakan setiap subuh Jumat. Pernah ngikuti? Panjang ayatnya itu. Namanya surah Sajadah. Surah Sajadah itu sekitar 30 ayat panjangnya. Sekitar 2 halaman lah. Sekitar 2 halaman. Ya, satu rakaat. Satu rakaat. Rakaat kedua biasanya Nabi membaca surah Al-Insan. Itu 31 ayat. Ya, sekitar 2 halaman juga. Nah, jadi ketika ayat 15 dari surah Sajadah, maka imam yang membaca disunnahkan untuk turun Allahu Akbar, langsung sujud tanpa ruku. Jadi intinya sujud sajadah adalah sujud karena mendengar ayat-ayat, apa namanya? Sujud tilawah adalah sujud karena mendengar ayat-ayat saja sajadah. Ya. Kemudian apa? Sujud syukur. Apa itu? Misalnya lagi naik kereta api, tiba-tiba kereta api itu terguling-guling. Entah gimana kecelakaan, kereta api itu terguling, semua orang mati kecuali dia. Masya Allah, ya kan? Keluarlah dia, keluar dalam keadaan agak lemas, namanya terguling-guling. Rezeki dia mau hidup, lalu dia pun hadap kiblat, sujud. Allahu Akbar, sujud. Itu namanya sujud syukur, karena bersyukur. Orang udah mati semua, dia masih hidup. Nah, kayak gitu contohnya. Atau kalau kalian sering nonton bola, sering tuh ya, pemain muslim menggolkan sekali, sujud ya di pinggir lapangan, sujud ya kan. Itu contoh. Tapi orang itu nggak cocok karena nampak auratnya. Mana boleh? Namanya sujud kan harus seperti sholat juga, mirip dia. Udah, walaupun dia nggak berwudu nggak apa-apa, udah boleh kan, cuman nampak auratnya. Itulah risikonya kalau jadi pemain bola. Jadi kalau kalian di sini ada yang jadi pemain bola, cita-citanya, nanti kalian harus buka aurat. Di Ulunuha diajari yang namanya aurat wajib ditutup. Nyatanya kalian tamat dari sini buka aurat, celana pendek. Hati-hatilah kalian. Jangan nanti alumni di sini namanya alumni Ulunuha, tapi di luar sana celana pendek. Ya, ndak puas dia waktu SD dulu. SD 6 tahun celana pendek mungkin ya kan. Bagi yang SD negeri nggak puas dia. Taib. Jadi itu ya. Yang keempat, tawaf.
Seorang yang berhadas tidak boleh melakukan tawaf sebelum ia bersuci lebih dahulu, ya. Karena Nabi bersabda, at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di Baitullah adalah bagian salat. Jadi orang yang ke Mekah, kalau dia ke masjid hampir mirip. Kalau masuk masjid sebelum duduk dianjurkan untuk salat apa? Tahiyatul masjid namanya, ya kan? Salat 2 rakaat. Kalau pengen duduk, tidak boleh seseorang duduk di masjid sebelum salat 2 rakaat. Nah, kalau masuk di Mekah, di Masjidil Haram, di Ka'bah, penggantinya apa? Tawaf 7 kali. Itulah pengganti daripada salat tahiyatul masjid, salat penghormatan namanya. Paham ya? Jadi kalau di Mekah nanti tidak ada namanya salat tahiyatul masjid. Di Masjidil Haram itu nggak ada. Yang ada apa? Tawaf, itu penggantinya. Kalau di sini namanya Indonesia salat tahiyatul masjid, seperti itu. Jadi salatun kata Rasulullah. Tawaf itu adalah salat. Juga karena Rasulullah SAW bersabda, berwudu dahulu sebelum melakukan tawaf. Peringatan, sebelum wudu seorang muslim tidak disyaratkan untuk membasuh kemaluannya terlebih dahulu. Karena membasuh kemaluan itu, baik kemaluan ataupun dubur, hanya diperintahkan setelah buang air besar atau buang air kecil. Adapun jika hendak wudu, maka tidak termasuk dalam perintah itu. Ada kayak gini orang, ada ya. Jadi kalau dia mau bersuci, berwudu, dibersihkan dulu kemaluan dia. Kalau nggak kencing, ya nggak usah ya, nggak usah. Kalau kencing baru dicebok misalnya kan, itu nggak perlu itu. Baik, itu aja ya, diulang-ulang hal-hal yang diharamkan ya. Ini hadisnya mudah-mudah. La yamassul Quran illa tahir. La yamassul Quran illa tahir. Ulang-ulang aja. Ulang-ulang terus. Enggak usah dihafal. Dibaca aja, dibaca 10 kali 20 kali. Tutup. Tes dulu, bisa nggak kita lapaskan? Nah, gitu caranya. Nggak, jangan dia hafal. Nggak usah. Berat nanti. Lebih bagus kita baca aja. Di bukunya ini ulang-ulang. Coba tes, ditutup setelah 20 kali. Insyaallah mudah. Baik, barakallahu fikum. Udah habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.